Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Siriani Rahayu dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dengan NIM 72114202009. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perilaku organisasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Bapak Yudo Jayanto. Pertama-tama saya akan menjelaskan awal mula pentingnya keterampilan interpersonal. Sampai akhir tahun 1980-an, kurikulum sekolah bisnis menekankan aspek-aspek teknis manajemen, fokus pada ilmu ekonomi, akuntansi, keuangan, dan teknik kuantitatif. Tetapi untuk topik perilaku manusia dan keterampilan bermasyarakat, mendapatkan perhatian yang relatif kurang. Akhirnya, Fakultas Sekolah Bisnis menyadari peran signifikan yang dimainkan oleh pemahaman tentang perilaku manusia dalam menentukan efektivitas seorang manajer, yakni pelajaran mengenai keterampilan bermasyarakat. Kemudian, pelajaran tersebut ditambahkan dalam banyak kurikulum. Nah, siapa itu manajer? Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Apa sih fungsi manajer? Fungsi manajer adalah mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan aktivitas orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen, yang pertama perencanaan atau planning, adalah suatu proses yang terdiri atas mendefinisikan tujuan, menyusun strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengordinasi aktivitas. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas ini dikelompokkan, siapa yang melapor pada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Yang ketiga, memimpin atau leading, yaitu suatu fungsi yang mencakup memotivasi pekerja, mengarahkan aktivitasnya, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, dan menyelesaikan konflik. Yang keempat, pengendalian atau controlling, yaitu aktivitas pengawasan untuk memastikan tercapai sesuai rencana, dan mengoreksi setiap deviasi signifikan. Peran manajemen. Yang pertama, peran interpersonal. Semua manajer diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang sifatnya seremonial dan simbolis. Semua manajer juga memiliki peran pemimpin. Peran ini mencakup merekrut, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan pekerja. Manajer juga memiliki peran perantara, yaitu menghubungkan pihak lain yang memberikan informasi pada manajer. Yang kedua, peran informasional. Seorang manajer memiliki peran pengawas, yaitu mempelajari perubahan selera masyarakat, kemudian apa yang mungkin sedang direncanakan pesaing, dan sebagainya. Peran penyebar, sebagai penyalur untuk menghantarkan informasi kepada para anggota organisasi. Selain itu, manajer menjalankan peran juru bicara saat mewakili organisasi terhadap pihak luar. Yang ketiga, peran memutuskan. Peran yang membutuhkan keputusan yaitu yang pertama, peran wirausaha. Manajer mengawali dan menggawai proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Kedua, sebagai pengendali gejolak. Manajer mengambil tindakan korektif untuk merespon masalah yang tidak tetap. Ketiga, sebagai pengalokasi sumber daya. Manajer bertanggung jawab untuk mengalokasi sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer menjalankan peran negosiator. Mereka mendiskusikan isu dan tawar-menawar dengan unit lain untuk menguntungkan bagi unitnya. Keterampilan manajer. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Pertama, technical skills, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus. Kedua, human skills, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan cara memahami dan memotivasi orang lain, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, conceptual skills, yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosa situasi yang kompleks. Aktivitas manajerial efektif dibandingkan dengan aktivitas manajerial sukses. Semua manajer terlibat dalam 4 aktivitas manajerial berikut. Yang pertama, manajemen tradisional. Manajer melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua, komunikasi, yaitu manajer bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan administrasi. Ketiga, manajemen sumber daya manusia. Manajer memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, mengelola susunan kepegawaian, dan melatih. Keempat, jaringan. Manajer melakukan sosialisasi, politik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Manajer biasa menghabiskan 32% manajer tradisional, 20% komunikasi, 20% manajemen sumber daya manusia,
dan 19% untuk jaringan. Manajer yang sukses, jaringan berkontribusi paling besar dan aktivitas manajer sumber daya manusia berkontribusi paling sedikit. Manajer yang efektif, komunikasi berkontribusi paling besar dan jaringan paling kecil. Lantas apa hubungan manajer dengan perilaku organisasi? Misal lingkaran ini adalah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang. Orang-orang ini kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Efisien berfokus pada hubungan antara input dan output, sementara efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dan outcome. Nah, di dalam organisasi ini terdiri dari orang-orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana cara manajer untuk menyatukan mereka agar tujuan tercapai? Yaitu dengan adanya perilaku organisasi. Jadi, perilaku organisasi atau organization behavior merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi, dan kemudian mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif dan efisien. Perilaku organisasi mencakup topik-topik inti, yaitu motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi, serta rancangan kerja. Pentingnya kajian sistematis ke dalam perilaku organisasi. Yang pertama, kajian sistematis atau systematic study, yaitu melihat pada hubungan, mencoba untuk mengatribusikan sebab dan akibat, serta mendasarkan kesimpulan pada bukti ilmiah. Yang kedua, manajemen berbasis bukti atau evidence-based practice, yaitu mendasarkan keputusan manajerial pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Yang ketiga, intuisi atau intuition, yaitu firasat yang tidak selalu didukung oleh riset. Data besar. Data besar merupakan kabar baik bagi bisnis di masa depan bahwa para peneliti, media, serta pemimpin perusahaan telah mengidentifikasi potensi manajemen dan pengambilan keputusan yang digerakkan data. Seorang manajer yang menggunakan data untuk mendefinisikan tujuan, mengembangkan teori kausalitas, dan menguji teori tersebut, dapat menemukan aktivitas pekerja yang relevan dengan tujuan. Perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner. Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin perilaku, yaitu yang pertama psikologi. Psikologi yaitu ilmu yang mencoba untuk mengukur, menjelaskan, serta kadang-kadang mengubah perilaku manusia dan hewan-hewan lain. Kontribusi psikologi terhadap perilaku organisasi yaitu pembelajaran, motivasi, kepribadian, emosi, persepsi, pelatihan, efektivitas kepemimpinan, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, individu, penilaian kinerja, pengukuran sikap, seleksi pekerja, desain kerja, dan stres kerja. Yang kedua, psikologi sosial adalah suatu area psikologi yang menggabungkan konsep psikologi dan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Kontribusi psikologi sosial terhadap perilaku organisasi yaitu perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, pengambilan keputusan kelompok. Ketiga, sosiologi, yaitu studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya atau budaya. Kontribusi sosiologi terhadap perilaku organisasi yaitu komunikasi, kekuasaan, konflik, perilaku antar kelompok, teori organisasi formal, teori organisasi, perubahan organisasi, dan budaya organisasi. Yang keempat, antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Kontribusi antropologi terhadap perilaku organisasi yaitu nilai komparatif, sikap komparatif, analisis lintas budaya, budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan kekuasaan. Hal mutlak dalam perilaku organisasi. Manusia itu kompleks, kita tidak serupa. Kemampuan kita untuk membuat generalisasi yang sederhana, akurat, dan berlaku umum menjadi terbatas. Ini berarti bahwa konsep perilaku organisasi harus merefleksikan kondisi yang situasional atau kebetulan. Ilmu perilaku organisasi dikembangkan dengan menerapkan konsep-konsep umum dalam situasi, orang, atau kelompok tertentu. Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Berikut beberapa isu-isu terpenting yang dihadapi manajer yang mana perilaku organisasi dapat menawarkan solusi atau setidaknya pandangan yang berarti untuk mencapai solusi. Yang pertama, merespon tekanan ekonomi.
Ketika ekonomi jatuh dalam resesi yang dalam dan lama, manajer berada dalam lini terdepan sebagai pekerja yang harus dipecat, yang diminta untuk dapat bertahan dengan bayaran yang berkurang dan yang khawatir akan masa depannya. Ketika manajer menggunakan pendekatan perilaku organisasi, pada waktu baik manajer memahami bagaimana memberikan penghargaan, memuaskan, dan mempertahankan pekerja menjadi prioritas. Pada waktu sulit, isu-isu seperti stres, pengambilan keputusan, dan bertahan muncul ke permukaan. Kedua, merespons globalisasi. Organisasi tidak lagi dibatasi oleh batasan-batasan negara. Manajer memiliki tantangan untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi, seperti meningkatnya penugasan ke luar negeri, bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda, menguasai perpindahan pekerja ke negara dengan upah buruh yang rendah, dan beradaptasi dengan budaya yang berbeda dan norma-norma peraturan. Yang ketiga, mengelola keragaman tenaga kerja. Keragaman tenaga kerja memberikan pertanyaan yang menantang bagi para manajer. Bagaimana kita memanfaatkan perbedaan dalam kelompok untuk keuntungan kompetitif? Haruskah kita memperlakukan semua pegawai sama? Haruskah kita mengakui perbedaan individu dan budaya? Bagaimana kita mempercepat kesadaran budaya pada pegawai tanpa melanggar kebenaran politik? Apakah peraturan hukum di tiap-tiap negara? Apakah keragaman sebenarnya memiliki pengaruh? Yang keempat, meningkatkan layanan pelanggan. Perilaku organisasi dapat membantu manajer meningkatkan kesuksesan interaksi pelayanan pelanggan dengan menunjukkan bagaimana sikap dan perilaku pekerja mengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu dengan membentuk pekerja yang ramah dan tulus, mudah dihubungi, berpengetahuan cepat dalam merespons kebutuhan pelanggan, serta bersedia melakukan apa yang perlu untuk menyenangkan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan bermasyarakat. Perilaku organisasi dapat membantu manajer dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku orang di tempat kerja, seperti mendesain pekerjaan-pekerjaan yang memotivasi, teknik-teknik meningkatkan kemampuan mendengar, dan bagaimana menciptakan tim yang efektif. Yang keenam, pekerja dalam organisasi jaringan, memotivasi dan memimpin orang, dan membuat keputusan kolaborasi online membutuhkan teknik-teknik yang berbeda. Ini menjadi tantangan manajer. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja. Suatu tantangan terbesar untuk memelihara kesejahteraan pekerja adalah realitas baru yang banyak pekerja tidak akan pernah dapat hindari dari tempat kerja virtual. Tantangan lainnya adalah bahwa organisasi meminta pekerja untuk siaga dalam waktu yang lebih lama. 8. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Beberapa variabel independence kunci dalam riset perilaku organisasi positif adalah keterlibatan, harapan, optimisme, dan kegembiraan dalam wajah ketegangan. Ini menjadi tantangan bagi manajer dan peneliti. Yang kesembilan, meningkatkan perilaku etis. Manajer dan organisasinya merespon masalah perilaku yang tidak etis dengan sejumlah cara. Mereka menulis dan menyebarkan kode etik untuk memandu pekerja dalam dilema. Mereka menawarkan seminar, workshop, program pelatihan, dan menyediakan penasihat dalam kantor. Model perilaku organisasi dasar. Model perilaku organisasi adalah model umum yang mendefinisikan bidang perilaku organisasi, memperlihatkan parameter-parameternya, dan mengidentifikasi masukan, proses, dan keluaran. Berikut rancangan model perilaku organisasi yang mengajukan 3 jenis variabel, yaitu masukan, proses, dan keluaran, pada 3 level analisis, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Masukan atau input adalah variabel seperti kepribadian, struktur kelompok, dan budaya organisasi yang berujung pada proses. Misalnya karakteristik individu yang beragam, kepribadian yang beragam, serta nilai-nilai dibentuk oleh kombinasi warisan genetik individu dan lingkungan masa kecil. Struktur kelompok, peran dan tanggung jawab tim khususnya ditugaskan segera sebelum atau sesudah sebuah kelompok dibentuk. Akhirnya struktur dan budaya organisasi biasanya merupakan hasil dari pengembangan dan perubahan bertahun-tahun, seiring organisasi beradaptasi dengan lingkungannya. Proses adalah tindakan yang individu, kelompok, dan organisasi terlihat di dalamnya sebagai hasil dari masukan dan berujung pada hasil tertentu. Pada level individu, proses mencakup emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, serta pengambilan keputusan. Pada level kelompok, hal ini mencakup komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik, serta konflik dalam negosiasi. Akhirnya, pada level organisasi, proses mencakup manajemen sumber daya manusia dan praktik perubahan.
Keluaran atau output adalah variabel-variabel kunci yang ingin dijelaskan atau diprediksikan dan yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Keluaran level individu seperti sikap adalah evaluasi yang dibuat pekerja positif atau negatif mengenai objek, orang-orang, atau peristiwa. Stres adalah proses psikologis tidak menyenangkan yang terjadi sebagai respon atas tekanan lingkungan. Kemudian kinerja adalah kombinasi dari efektivitas dan efisiensi dalam melakukan tugas-tugas utama Anda. Kemudian perilaku kewargaan, yaitu perilaku diskresioner yang berkontribusi pada lingkungan psikologis dan sosial tempat kerja. Kemudian perilaku penarikan adalah serangkaian tindakan yang pekerja ambil untuk memisahkan dirinya dari organisasi. Pada level kelompok, terdapat kohesi kelompok, yaitu tingkatan dukungan anggota kelompok dan validasi satu sama lain dalam kerja. Kemudian pendayagunaan kelompok, yaitu kuantitas dan kualitas dari keluaran kerja suatu kelompok. Kemudian efektivitas adalah tingkat organisasi memenuhi kebutuhan klien atau pelanggan. Kemudian efisiensi, yaitu tingkat sebuah organisasi dapat mencapai akhirnya pada biaya terendah. Pada level organisasi terdapat produktivitas, yaitu kombinasi efektivitas dan efisiensi dari sebuah organisasi. Kemudian ketahanan organisasi, yaitu tingkat sebuah organisasi dapat ada dan bertumbuh selama waktu yang lama. Kesimpulannya, manajer perlu mengembangkan keterampilan interpersonalnya agar efektif dalam pekerjaannya. Perilaku organisasi menginvestigasi dampak individu, kelompok, dan struktur atas perilaku dalam sebuah organisasi. Dan ia menerapkan pengetahuan untuk membuat organisasi bekerja dengan lebih efektif. Secara khusus, perilaku organisasi fokus mengenai yang pertama, bagaimana meningkatkan produktivitas. Kedua, mengurangi absen. Ketiga, perputaran kerja. Keempat, perilaku menyimpang di tempat kerja. Dan terakhir, meningkatkan perilaku kewargaan, organisasi, dan kepuasan kerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.